Selamat datang kepada seluruh hadirin dalam Seram Dunia pada malam hari ini. Yang Luhur Samanera dan Atasilani, yang terhormat Bapak Ibu dosen serta hadirin yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Sebelum memulai acara puja dan puji syukur atas berkah karma baik kita dapat berkumpul dalam acara Serawung Ilmiah pada malam hari ini. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafalkan nama para patah secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Para hadirin yang berbahagia, kita sering melupakan estetika bahasa. Estetika bahasa itu sendiri adalah aspek keindahan dalam bahasa. Aspek keindahan dalam bahasa akan mempengaruhi bahasa yang akan kita tulis atau disampaikan. Estetika bahasa itu sendiri akan disampaikan oleh Samanera Medadito, yaitu estetika bahasa dalam Tipitaka. Sebelum Samanera menyampaikan materi tentang estetika bahasa dalam Tipitaka, saya akan membacakan CV dari Samanera Medadito. Nama Samanera Medadito, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Oktober 1996, alamat Pusdikar Buddhis Sikadama Satibumi, pendidikan Master of Art Degree in Buddhist Studies, Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka. Demikian CV dari Samanera Medadito. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Samanera Medadito tentang estetika bahasa dalam bahasa Pali, dalam Tipitaka. Kepada Samanera Medadito dipersilakan. Ya, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama bersikap anjali, mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat malam dan Soti-Hotu untuk kita semua. Ya, pertama-tama yang saya hormati Biku Sangga, para Samanera, Atasilani yang hadir, para Bapak Ibu dosen, juga para mahasiswa serta teman-teman sekalian. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kegembiraan, yang mana pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dengan keadaan yang sehat, dengan batin yang gembira, untuk bersama-sama mengikuti acara Serawung Ilmiah yang diselenggarakan oleh STAB Sailendra Kabupaten Semarang. Ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya pada malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu topik yang menarik, yaitu adalah estetika bahasa dalam Tipitaka. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membagi PowerPoint. Ya, silakan Samanera. Ya, sudah kelihatan ya.
Sudah, Samanera? Ya, pada malam hari ini topik kita adalah estetika bahasa dalam Tipitaka. Wah, topik ini sangat menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang estetika, wah, kita pasti bicaranya mengarahnya pada aspek keindahan. Kira-kira ada tidak aspek keindahan yang bisa kita temukan di dalam Tipitaka? Atau bagaimana kita sebagai umat Buddha memandang estetika dalam bahasa? Terkhusus adalah dalam bahasa. Karena memang kalau kita berbicara tentang estetika, banyak sekali ada yang dalam bentuk rupa, suara, dan lain sebagainya. Namun dalam kajian pada malam hari ini khususnya adalah mengenai bahasa. Karena kalau aspek-aspek yang lain akan menjadi sangat luas sekali. Dan tidak jarang kita juga memandang negatif mengenai estetika karena agama Buddha selalu mengajarkan tentang duka-duka dan sehingga segala yang berbau dengan keindahan, subha, itu dianggap tidak baik, tidak patut. Nah, padahal dalam kajian pada malam hari ini, kita dapat membuktikan bahwasanya ada loh aspek-aspek estetika, terkhusus adalah estetika bahasa. Nah, estetika bahasa artinya adalah membahas tentang aspek estetis atau keindahan dalam suatu bahasa. Jadi kalau kita lihat bahasa ini kan memang salah satu kebutuhan kita ya, karena memang kita sebagai manusia, makhluk sosial yang selalu berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lainnya, pasti menggunakan bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Nah, sesungguhnya kita juga bisa melihat estetika bahasa yang terkandung dalam kitab suci Tipitaka. Jadi Tipitaka itu adalah kitab sucinya agama Buddha yang mengandung atau berisi ajaran-ajaran Sang Buddha, yang mana pada waktu itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Pali. Nah, bahasa Pali juga diyakini sebagai bahasa asli yang dipakai oleh Sang Buddha ketika beliau membabarkan Dhamma. Maka secara tidak langsung pada malam hari ini kita juga mempelajari aspek estetika bahasa dalam bahasa Pali. Karena bahasa Pali dan juga Tipitaka adalah sama. Ya, kalau kita lihat definisi dalam KBBI, estetika itu adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai keindahan dan tanggapan manusia terhadapnya. Mohon partisipan yang lain di mute semua. Sudah, Samanera? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, estetika itu artinya salah satu cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai keindahan dan tanggapan manusia terhadapnya. Jadi estetika juga dimengerti sebagai kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Jadi pada malam hari ini kita akan berusaha melihat bagaimana keindahan dari kata-kata Sang Buddha maupun kata-kata dari siswa-siswa beliau yang terkandung dalam Tipitaka. Nah, kalau kita kaitkan kenapa Sang Buddha dikatakan sebagai ahli bahasa dan juga menguasai banyak bahasa dan juga ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa. Karena tak lain memang Sang Buddha ketika beliau masih menjadi pangeran sebagai putra mahkota juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mempelajari ilmu-ilmu, salah satunya ilmu bahasa. Jadi ketika beliau masih berguru dengan Brahmana yang bernama Sabamita atau Sarwamitra, yang ahli dalam bahasa dan tata bahasa, serta fasih dalam kitab Veda dan keenam Vedanga, Sang Buddha ketika masih menjadi pangeran juga belajar tentang ilmu-ilmu bahasa ini. Seperti ilmu fonetik, ilmu persajakan, ilmu tata bahasa, grammar, ilmu tafsir, astrologi, dan upacara keagamaan. Jadi tidak heran apabila Sang Buddha mengetahui hal-hal atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Kan Sang Buddha juga dikenal sebagai orang yang ahli bahasa, sehingga ajaran beliau juga dikemas dengan cara menarik. Bukan hanya menarik dari segi isi, tetapi juga cara penyampaian dan bahasanya juga sangat menarik. Biasanya dalam istilah Pali itu dijabarkan seperti demikian. Sodamang deseti adi kalyanang majje kalyana pariyosana kalyanang. Sang Buddha mengajarkan dhamma yang indah pada awalnya, pertengahan, dan juga akhir.
Dan lebih menariknya lagi, beserta arti dan tata katanya. Satang sabyan janang. Jadi bukan hanya indah secara konten, tetapi juga arti dan juga tata katanya juga sangat menarik. Jadi Sang Buddha sangat memperhatikan sekali tentang estetis dan juga nilai dari bahasa yang digunakan. Nah, di dalam Digha Nikaya Takata kalau kita lihat, atau di dalam kitab komentar, dijelaskan bahwa apakah khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha itu pendek ataupun panjang, disampaikan dengan cara yang baik, menyenangkan, dan tanpa celah, baik di awal, pertengahan, maupun di akhir. Jadi baik khotbah itu khotbah yang pendek, maupun khotbah yang menengah atau panjang, Sang Buddha berusaha menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Nah, kalau kita lihat di dalam Nitipakarana, dijelaskan bahwa Buddha membabarkan Dhamma dengan menerangkan kata-kata. Bhagawa akarehi sangkaseti. Menjelaskan dengan kalimat-kalimat. Padehi pakaseti. Mengungkapkan dengan aksara. Byanjanehi viwarati. Mengklasifikasikan berdasarkan landasannya atau dasar-dasarnya. Akarehi vibajati. Menunjukkan dengan tata bahasa. Nirutihi utani karoti. Dan menguraikan atau mendeskripsikan sesuatu. Nidesehi panyapeti. Jadi yang disampaikan Sang Buddha itu menggunakan banyak sekali metode. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan menunjukkan aksara, bahkan menunjukkan dasarnya, akarnya bagaimana. Karena memang Sang Buddha paham tentang ilmu-ilmu bahasa. Nah, yang dimaksud sebagai satang sabyan janang, baik serta arti dan juga tata katanya, dijelaskan di dalam kitab sini, bahwa atta itu terdiri dari 6 jenis. Sangkasana, explanation atau penjelasan. Pakasana, ilustrasi. Viwarana, membuka atau menunjukkan sesuatu yang atau biar terbuka begitu. Vibajana, klasifikasi. Utanikama, membuat jelas atau menjelaskan. Panyapeti, memberitahu. Jadi Sang Buddha seringkali tidak hanya berkhotbah, tapi dalam khotbahnya juga ada penjelasan, ada ilustrasi, ada membuka tabir atau membuka dalam arti pengetahuan yang baru, mengklasifikasi, menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, yang disebut sebagai byanjana, kata-katanya itu apa? Terdiri dari 6 jenis. Akara, kata, padang, kalimat, byanjana, huruf, akaro, dasar, niruti, analisa tata bahasa, nideso, penjelasan deskripsi. Jadi Sang Buddha itu ketika membawakan Dhamma juga mempedulikan tentang aspek ini. Aspek isi, arti, dan juga kata-kata yang dipilih. Nah, kemudian karena Sang Buddha sangat memperhatikan aspek estetik dan juga etika berbahasa, maka kalau kita menelaah secara lebih lanjut di dalam Tipitaka itu, kita bisa mengetahui bagaimana Sang Buddha itu sangat memperhatikan sekali tentang etika dan juga estetika berbahasa. Nah, penjelasan Sang Buddha itu menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena Sang Buddha juga memiliki kualitas suara yang sangat bagus. Selain penjelasannya bagus, suaranya bagus, bahasanya juga bagus, maka Dhammadesana yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sangat menarik sekali. Kualitas suara Sang Buddha adalah wisato, jelas. Jelas. Yang kedua, winyeyo, mudah dipahami, mudah dimengerti. Artinya kata-katanya tidak membingungkan. Manju, merdu, halus, atau sejuk. Sawaniyo, enak didengar. Bindu, penuh dan tidak terpotong-potong, jadi tidak terbata-bata. Awisari, kompak, serempak. Gambiro, mendalam. Dan juga ninadi, menggema. Nah, suara Sang Buddha ternyata juga menggema. Dan kualitas suara Sang Buddha ini juga sama dengan kualitas suara yang dimiliki oleh makhluk Brahma. Karena suara Sang Buddha saja juga bagus, bahasanya juga bagus, maka secara otomatis Sang Buddha sangat memperhatikan etika dan juga estetika berbahasa. Yang dimaksud sebagai etika bahasa artinya adalah menggunakan bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Sang Buddha sangat menghargai sekali kepada siapa beliau berbicara. Meskipun ya kita melihat bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Pali dan ini tidak
tidaklah sama dengan bahasa Jawa yang kalau kita lihat dalam bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada kromo, inggil, kromo halus, dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Pali tidaklah demikian. Tapi ada kata-kata yang menunjukkan itu kesopanan atau tidak. Nah, kalau dari segi estetika, tentu pemilihan diksi dan juga kata-kata itu memiliki unsur keindahan. Jadi sangat putih sekali Sang Buddha itu. Kata-katanya indah. Nah, kalau kita berbicara tentang estetika bahasa, dapat kita contohkan seperti penggunaan majas dan simile atau perumpamaan untuk memberikan rasa dari ungkapan atau puisi. Jadi kalau dalam Tipitaka ya tentu kita bisa melihat bahwa dalam penjelasan di Tipitaka itu Sang Buddha seringkali memberikan perumpamaan-perumpamaan dan juga penggunaan majas. Tapi tentu tidak secara berlebihan. Nah, menurut Sang Buddha penggunaan perumpamaan itu bukan hanya sekadar mengandung nilai estetis, bukan sekadar keindahan, tetapi juga untuk memudahkan memahami arti. Karena Sang Buddha memahami bahwa beberapa orang bijaksana dapat memahami apa yang dikatakan melalui perumpamaan. Jadi Sang Buddha kan mengatakan begini, upama kome ayang kata atasa winyapanaya. Jadi penggunaan perumpamaan itu bukan hanya sekadar karena aspek keindahannya saja, tetapi juga karena supaya orang itu memahami. Karena biasanya kalau dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan, orang itu, para pendengar itu akan jadi lebih mudah mendengarkannya. Kan Sang Buddha mengatakan, upamaya midekace winyu purisa basita satang jananti. Bahkan kita bisa melihat kenapa Sang Buddha itu sangat memperhatikan nilai estetis dalam berbahasa. Baru saja ketika Sang Buddha itu mencapai pencerahan sempurna, sesaat setelah mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha langsung memberikan ungkapan, kata-katanya dalam bentuk syair. Aneka jati sangsarang, sandawisang anibisang, gahakarang gawe santo, dukkha jati punap-punang. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam sangsara. Terus mencari namun tidak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang. Gahakarak kadiptosi, punakehang nakahasi, sabbate pasuka bangga, gahakuntang wisangkatang, wisangkaragatang cintang, tanhanang kayamat jaga. Oh pembuat rumah, engkau telah kulihat, engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh dan tiangmu, belandarmu telah patah. Sekarang batinku mencapai keadaan yang tak berkondisi, mencapai nibbana. Ini diungkapkan oleh Sang Buddha sesaat beliau mencapai pencerahan sempurna. Kan juga artinya ini juga dijadikan lagu di dalam lagu Buddhis, ya kan? Kalau nggak salah judulnya itu Pekik Kemenangan. Nah, nanti bisa didengarkan seperti apa liriknya, bagaimana lagunya. Jadi tetap ada nilai estetisnya, meskipun kalau dilihat cuma kata-kata biasa. Bahkan Sang Buddha juga memberikan perumpamaan, menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menjelaskan dhammanya. Jadi dhammanya itu di dalam Ratana Sutta, Sang Buddha menggambarkan dhamma sebagaimana hutan yang di awal musim panas dikerumuni oleh bunga-bunga yang bermekaran indah. Wana pagumbe yatabusitage gimha namase patamas minggimhe. Tato pamang dhamma warang adesai nibbana gaming paramang hitaya. Juga di Saya Dhammapada juga banyak sekali kita menjumpai perumpamaan-perumpamaan terutama tentang bunga ini. Yathapi pupparasimha kayirama lagune bahu ewang jate namacena kattabang kusalang bahung. Seperti kumpulan bunga yang diuntai menjadi banyak karangan bunga, demikian pula banyak kebajikan yang hendaknya dilakukan manusia di dunia ini. Jadi Sang Buddha dalam membeberkan dhamma juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Bukan karena mengandung nilai estetika, tapi juga secara konten dapat mudah dipahami. Nah, sekarang ini menarik sekali. Kalau di Jawa itu ada namanya Jarwo Dosok. Jarwo Dosok
Misalnya kuping, kaku tor jepiping, gitu kan. Kemudian ada apa? Gedang digigit geget yen bar madang. Ada jarwo dosoknya. Itu ada nilai estetisnya kalau kita dalam bahasa Jawa ya. Tapi kalau dalam bahasa Pali kata-katanya juga sangat menarik. Misalnya urago. Urago. Urena gacatiti urago. Yang berjalan dengan dadanya itu ada urago. Jadi apa? Yang berjalan dengan dada? Ular. Jadi ular itu disebut urago karena berjalan dengan dada. Bujago. Bujena kutilena gacatiti bujago. Yang berjalan dengan lengan yang berliku-liku. Itu juga ular. Kago. Kena akasena gacatiti kago. Yang pergi melalui angkasa adalah kaga. Jadi kaga itu burung. Jadi burung itu kan jalannya tidak di jalanan, tapi di angkasa, maka disebut sebagai kaga. Wihago, wehasa gacatiti wihago. Juga yang pergi di udara itu burung. Padapo, pade napibati, yang minum dengan kakinya atau akar, itu pohon. Kira-kira siapa yang bisa minum dengan akar? Dengan kaki. Ya pohon kan. Maka pohon disebut sebagai padapo. Manusa, manasa usanata manuso. Yang artinya yang memiliki kesempurnaan pikiran atau yang bisa mengembangkan batinnya adalah manusia. Nah, jadi penjelasan-penjelasan itu kalau kita kaitkan dengan bahasa Jawa ada istilah nama jarwo dosok gitu kan. Nah, dalam bahasa Pali juga demikian, kita bisa melihat penjelasannya. Sesungguhnya masih banyak, tapi kalau saya sampaikan semua nanti menjadi memakan waktu yang lama. Nah, di dalam Tipitaka kita juga menjumpai tentang puisi dan juga penyairnya. Jadi dalam Kawi Sutta itu Buddha menyebutkan tentang 4 jenis penyair. Buddha menyebutkan tentang 4 jenis penyair. Yang pertama adalah cinta kawi, yaitu penyair gagasan. Penyair gagasan. Jadi penyair ini adalah seseorang yang membuat puisi setelah berpikir. Jadi ia menyusun kata-kata puisi setelah ia memikirkan sesuatu untuk disampaikan. Kemudian yang kedua adalah sutta kawi, penyair narasi. Jadi seseorang itu membuat puisi setelah mendengar. Setelah mendengar sesuatu, dia menyusun puisi. Kemudian ada yang ketiga, atta kawi, penyair didaktik. Yang artinya adalah seseorang yang membuat puisi demi suatu manfaat. Terkhusus adalah demi menyampaikan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang bermakna. Kemudian yang keempat adalah patibhana kawi, puisi inspirasi. Seseorang yang membuat puisi berdasarkan inspirasinya, seperti Bante Wanggisa. Nah, Bante Wanggisa ini juga ahli dalam puisi, terutama adalah puisi inspirasi. Jadi begitu mendapatkan inspirasi, kemudian membuat kata-kata. Kan banyak juga kan zaman sekarang, apalagi kalau lagi duduk termenung, tiba-tiba ada kata-kata muncul, bisa membuat puisi juga. Nah, di dalam Tipitaka juga ada demikian. Disebutkan tentang jenis-jenis penyair. Tidak hanya Sang Buddha saja yang mengetahui tentang estetika bahasa ini. Murid-muridnya juga banyak yang sangat memperhatikan tentang estetika bahasa. Sang Buddha pernah memuji penampilan Bhikkhu Sona Kutikana dalam mengulang Attakawaga dengan indah baik intonasi maupun pelafalan tanda baca. Nah, di dalam kitab Udana itu ada salah satu sutta yang membahas tentang ini. Jadi Bhikkhu Sona ini diceritakan pernah mengulang syair Attakawaga. Yang mana syair itu dilafalkan dengan nada yang merdu, kemudian tanda bacanya juga sangat bagus. Buddha juga mengapresiasinya dan menempatkannya sebagai pembicara terbaik di antara para siswanya. Karena memiliki kemampuan berbicara. Nah, kemudian ada contoh lain adalah Bhikkhu Wanggisa. Bhikkhu Wanggisa juga dikenal sebagai bhikkhu yang pandai menyusun puisi inspirasi. Yang tadi juga sudah disebutkan. Nah, kalau kita lihat di Theragata dan Therigatha, itu kan ada banyak sekali kumpulan syair-syair yang dibuat oleh para bhikkhu dan juga bhikkhuni yang sudah mencapai tingkat kesucian arahanta. Jadi para bhikkhu dan bhikkhuni yang sudah menjadi orang suci pun juga bisa membuat kata-kata yang indah. Yang mana sangat memiliki nilai estetika juga bahasanya itu.
Nah, Sang Buddha juga dikatakan memiliki keahlian berbahasa. Kenapa? Karena Sang Buddha itu punya kemampuan yang luar biasa dalam hal membuat syair. Jadi ketika ditanya dengan syair oleh seseorang, Sang Buddha langsung menjawabnya dengan syair pula secara spontan. Tidak perlu mikir lagi. Satu contoh misalnya nih. Kingsu yawa jara sadu, kingsu sadu pati titang. Kingsu naranang ratanang, kingsu core hidu harang. Apa yang baik yang sampai tua? Apa yang baik untuk ditegakkan? Apa yang disebut permata untuk orang-orang? Apa yang tidak bisa diambil oleh pencuri? Ketika ditanya demikian, Sang Buddha langsung menjawab dengan seketika, silang yawa jara sadu, sadda sadu patitita, panya naranang ratanang, punyang core hidu harang. Kemoralan adalah hal yang baik untuk sampai tua nanti. Keyakinan adalah hal yang bagus untuk ditegakkan. Kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Jadi Sang Buddha dengan sangat sigap, dengan sangat cepat bisa langsung menjawabnya dengan syair. Nah, kalau kita lihat di dalam Sutta-Sutta, di Sutta Pitaka banyak sekali syair-syair. Di mana Sang Buddha langsung membeberkan dengan syair-syair. Nah, ini menarik sekali. Tidak hanya Sang Buddha, tetapi di kitab Tipitaka kita juga menjumpai banyak sekali kata-kata puisi atau syair cinta ini. Nah, di dalam Sakapanda ini menarik. Terdapat syair cinta yang dibuat oleh Pancasika yang pada waktu itu ceritanya lagi jatuh hati kepada Suryawacasa. Namun sayangnya Suryawacasa ini menolak cintanya Pancasika. Pancasika ini seorang Gandhaba yang jatuh hati dengan Suryawacasa, seorang Dewi Kahyangan. Karena ditolak, akhirnya muncul sebuah kata-kata yang pada waktu itu sesungguhnya sedang membantu Dewa Saka untuk bertemu dengan Sang Buddha yang sedang bermeditasi. Kemudian Pancasika ini melantunkan syair-syair cintanya di hadapan Sang Buddha. Wande te piterang badde timbarung suryawacase yena jata si kalyani ananda janani mama. Oh cantik Suryawacasa, ku menghormat ayahmu Timbaru, karena darinya terlahir seorang gadis secantik dirimu yang membuat hatiku bergembira. Wato wase datang kanto, paniyang wapipasato, anggirasi piyamesi, dammo arahata miwa. Seperti semilir angin yang berhembus menyegarkan orang yang berkeringat, atau seperti air bagi orang yang sedang haus. Kecantikan cahayamu menyenangkanku seperti dhamma bagi para arahanta. Aturas sewa besanjang bojanang wajigat cato, parinibba payamang bande, jalan tamiwa warina. Seperti obat bagi yang sakit atau makanan bagi yang lapar. Bawalah aku, oh gadis cantik, ke pembebasan yang manis dengan air sejuk untuk api yang membakarku. Tayigen dita citosmi, cintang wiparinamitang, pati gantung nasakomi, wang kagasto wa ambujo. Hatiku terikat kuat padamu, pikiranku tertransformasi, aku tak bisa mengembalikannya lagi, seperti ikan yang terpancing. Yang me ati katang punyang, asming patawi mandale, tang me sabangga kalyani, taya sanding wipat catang. Segala kebajikan apapun yang kulakukan di putaran bumi ini, semoga itu berbuah padaku bersatunya diriku denganmu. Yatapi muninang dia patwa sambodi muntamang ewang nandeyang kalyani misi bawang gatotaya. Seperti petapa yang bergembira setelah mencapai pencerahan, aku akan bergembira, oh Kalyani, setelah bersamamu. Jadi syair ini disampaikan oleh Pancasika
yang pada waktu itu sedang jatuh hati dengan Surya Wajasa. Namun karena cintanya ditolak, maka syair ini berisi juga tentang kecantikan dan keindahan Surya Wajasa serta rasa frustasi yang dialaminya karena patah hati. Nah, kita bisa melihat sesungguhnya orang yang bersedih itu kadang-kadang inspirasinya malah jalan. Seperti Pancasila ini. Jadi jangan berpikir kesedihan itu selalu sebab dari penderitaan. Jangan berpikir kesedihan itu selalu sebagai hal yang negatif. Bisa jadi kesedihan itu adalah salah satu landasan untuk memunculkan inspirasi kreativitas yang baru. Kan banyak sekali novel-novel, puisi-puisi yang diciptakan oleh orang-orang yang punya latar belakang kesedihan. Saya sangat mensukai sekali, saya dulu juga suka membaca novel-novel begitu. Yang paling saya suka itu karyanya Firsa Besari. Ternyata di balik karya-karya yang bagusnya dari Firsa Besari, juga ada kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Firsa Besari. Nah, jadi kalau kalian, mungkin para mahasiswanya di sini, sedang sedih, sedang patah hati, wah jangan putus asa. Bisa jadi itu adalah landasan untuk memunculkan kreativitas. Maka ubahlah kesedihan itu menjadi karya, gitu kan? Ya, syair ini juga dibumbui pujian terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Makanya ketika syair ini disampaikan di hadapan Buddha, Sang Buddha sangat memujinya. Sangat memuji apa yang dilakukan oleh Pancasila ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana segi keindahan, sesungguhnya kalau kita belajar bahasa Pali, itu ada namanya kita belajar prosodi, canda, utuk, belajar meter. Itu ada rumus-rumusnya. Nah, dulu saya juga mempelajari tentang rumus-rumusnya, dan ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Jadi ada rumus yang bernama, salah satu jenisnya itu indah wajira. Indah wajira. Rumusnya adalah indah dikata wajira jagago. Jadi dalam Pali itu nanti ada pembagian guru dan lagu gitu. Jadi kalau misalnya panjang itu guru. Guru itu simbolnya begini, kayak U begini. Nah, kalau pendek itu lagu, simbolnya begini. Jadi dari kata itu ada ininya. Dan juga ada rumus-rumusnya. Kalau seperti ini namanya ta gana. Itu ada beberapa gana yang saya pernah pelajari. Maya rasa tajabana, magana itu ada juga yang meter namanya itu Momo Gogo Wijumala. Rumusnya Momo Gogo Wijumala. Jadi semuanya magana semua. Budang wande. Jadi semua panjang-panjang. Damang wande. Tapi tidak saya sebutkan di sini. Ini ada yang namanya Indah Wajira. Nah, Indah Wajira ini begini. Contohnya seperti apa? Pujemi budang kusumena nena. Punyena metena cahotu mokang. Upang milayati yata idang me kayo tatayati winasa bawang. Ini semua sama. Coba lihat ini. Ini semua sama ini. Kalau kita lihat dari ininya. Semua menggunakan Indah Wajira meter ini. Guru, lagu. Guru, lagu, guru, lagu, guru. Di bawah-bawahnya juga sama. Bawahnya juga sama. Guru, lagu. Guru, lagu. Jadi sangat menarik sekali. Maka kalau kita belajar bahasa Pali, sesungguhnya kita juga akan mengetahui bagaimana nilai estetis dari sebuah bahasa itu. Nah, sangat menarik sekali karena saya belajarnya juga di Sri Lanka. Orang Sri Lanka itu sangat peduli dan sangat suka sekali dengan puisi, syair, gata. Maka selama di Sri Lanka juga belajar banyak tentang ini. Bahkan waktu di Sri Lanka juga belajar untuk menyusun kata-kata sendiri, menyusun syair sendiri begitu, dengan memperhatikan meter yang digunakan. Nah, orang Sri Lanka sangat peduli dengan gata. Kenapa demikian bisa dilihat? Bisa dilihat dari kitab-kitab yang disusun di Sri Lanka. Seperti Mahawangsa, semua dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair, dalam bentuk gata. Dan juga mempertimbangkan dengan meternya ini. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai wasanta tilaka meter. Rumusnya adalah wuta wasanta tilaka tabeja jagagu. Rumusnya ini. Tabeja jagagu. Jadi contohnya, jadi kalau misalnya para bapak, ibu, atau saudara-saudari, kalau membaca itu, syair Buddha Jaya Manggala, itu adalah salah satu syair yang sangat bagus sekali kalau kita lihat secara ini.
Bahung sahasama binim mitasayudang tang krime kalang uditaku rasase namarang dana di dhamma widina jitawa munindo tang te jasa bawatu me jaya manggalani. Ini semua sama ini. Guru, guru, laku. Guru, laku, 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 guru, laku, laku, guru, laku, guru, guru. Jadi rumusnya semua sama, yaitu wasanta tilaka meter. Kalau kita belajar bahasa Pali akan belajar seperti ini juga. Ada juga yang disebut dodaka meter. Dodaka. Ini rumusnya dodaka micatice baba baga. Nah, salah satu contohnya adalah narasi Hagata. Cakkawarang kita ratanta supado lakkana mandita ayata panhi camara camarihatta vibusita panho esahituihang pitanarasiho. Ini menggunakan dodaka meter. Nah, itu tadi mengenai estetika bahasa yang telah kita bahas. Tapi perlu digarisbawahi ini ada hal yang sangat menarik sekali. Meskipun Buddha memuji estetika bahasa, Buddha tetap lebih mementingkan isi dan penerapannya. Sekalipun bahasanya itu bagus, kata-katanya bagus, tapi kalau kosong, tidak memiliki isi dan tidak bisa diterapkan, itu bullshit, kosong, omong kosong saja. Sang Buddha mengatakan dalam Dhammapada, bagaikan sekutum bunga yang indah tetapi tidak berbau harum, demikian pula tidak akan bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Yatapi rucirang pupang wanawantang agandakang ewang subhasita waca apalah hoti akubato. Jadi sekalipun kata-katanya itu bagus, disusun dengan indah, tapi kalau diucapkan orang yang tidak melaksanakannya, sama saja, itu hanya omong kosong. Yatapi rucirang pupang wanawantang sugandakang ewang subhasita waca sapala hoti kubato. Bagaikan sekuntum bunga yang indah dan berbau harum, demikian pula kata-kata yang indah yang diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Jadi kata-kata indah itu bukan hanya dari segi kata-katanya, tapi juga harus diucapkan oleh orang yang melaksanakannya, sesuai dengan apa yang diomongkan. Juga dikatakan dalam Dhammapada, sahasama pice gata anata pada sanghita ekang gata padang seyo yang sutwa upasamati. Daripada 1000 bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair yang berguna, yang dapat memberikan kedamaian kepada pendengarnya. Daripada beribu kata-kata mutiara yang tidak berguna, tapi lebih baik satu kata saja, tapi itu berguna. Yo jagata satang base anata pada sanghita, ekang dhamma padang seyo yang sutwa upasamati. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat, adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Daripada beribu kata-kata yang panjang lebar, tetapi tidak memberikan manfaat, lebih baik satu kata dhamma yang memberikan manfaat. Dan ini juga harus menjadi refleksi bahwasanya sekalipun nilai keindahan dari bahasa itu sangat bagus dan penting, tapi perlu diingat bahwa semakin seseorang tertarik dengan segi estetiknya saja, tapi tanpa memperhatikan esensi, nilai, atau isi dari kata-katanya, itu akan menjadi tidak baik juga. Di dalam Anisutta, Sang Buddha memberitahu bahwa di masa depan ajaran Buddha yang mendalam akan semakin dilupakan karena para biku lebih tertarik pada kata-kata mutiara yang puitis, kata-kata dan kalimat indah yang diciptakan oleh pihak luar. Nah, di dalam sutta ini juga harusnya menjadi refleksi bagi kita bahwa kalau orang itu hanya suka dengan kata-katanya saja, tidak mau mengambil dari nilai dari perkataan itu, maka itu menjadi pertanda bahwa ajaran Buddha akan juga menjadi semakin lenyap. Kata-kata Sang Buddha, ajaran Buddha yang mendalam, yang berisi tentang makna mendalam, akan semakin dilupakan, semakin ditinggalkan karena
para bikunya saja tidak mau mendengarkan khotbah yang mendalam itu. Lebih suka dengan kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang dibuat oleh pihak luar. Artinya bukan Sang Buddha atau kata-kata bijak dari filosofi, kata-kata bijak yang lainnya. Maka tidak heran juga semakin ke sini banyak juga orang-orang yang lebih suka dengan kata bijak, dan ini bisa dilihat dari postingan gitu ya. Ketika orang itu memposting kata-kata Sang Buddha, wah sangat sedikit sekali yang menyukai. Tapi begitu kata-kata bijak, apalagi isinya romantisme, gombal-gombalan, wah banyak sekali. Nah, bahkan kita juga melihat beberapa sekte itu hanya mempedulikan kata-kata dari masternya, bukan kata-kata Tipitaka. Nah, itu menjadi pertanda bahwa ajaran Buddha yang mendalam atau kata-kata Sang Buddha akan menjadi semakin ditinggalkan karena orang lebih tertarik dengan kata-kata indahnya saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai estetika bahasa di sini. Jadi kesimpulannya adalah meskipun Sang Buddha juga memahami tentang ilmu-ilmu bahasa, Sang Buddha juga menerapkan tentang itu. Dari segi khotbahnya, Sang Buddha sangat memperhatikan nilai estetika bahasa, tetapi Sang Buddha lebih mementingkan aspek atau isi dari kata-kata itu. Tentu kata-kata yang disusun dengan indah sangatlah baik karena juga akan mudah diterima oleh pendengarnya. Tapi kalau hanya indah kata-katanya, tapi tidak memiliki nilai, tidak memiliki manfaat, itu hanyalah kesia-siaan. Ya, untuk itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Samanera Medajito yang telah memberikan materinya. Sangat menarik sekali ya materi kita pada malam hari ini. Secara tidak langsung agama Buddha itu juga mengajarkan tentang estetika bahasa. Bahkan ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah-khotbahnya kepada murid-muridnya. Demikian juga murid-muridnya juga mengungkapkan isi hatinya dengan narasi yang begitu indah. Untuk selanjutnya yaitu para hadirin dipersilakan untuk menanyakan. Para hadirin dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa secara langsung dengan menekan fitur raise hand, kemudian membuka kamera atau melalui room chat. Kepada hadirin dipersilakan jika ada yang ditanyakan. Oh iya, ternyata. Silakan kepada Bapak Waluyo. Terima kasih, Mbak Rini. Selamat malam, Samanera. Iya, selamat malam. Ya, saya ingin bertanya tentang ada satu berkomentar. Sang Buddha begini, karena suta kan dituliskan setelah Sang Buddha lama parinibbana begitu kan ya. Nah, saya malah tertarik misalnya dengan sehari-hari Sang Buddha itu misalnya pernah marah nggak sih mengungkapkannya dengan kata-kata tapi maksudnya itu misalnya mendidik gitu, mendidik, mengajarkan gitu, tapi dengan cara misalnya marah gitu. Itu saya bertanya seperti itu karena konteksnya mungkin pada saat sekarang atau mungkin yang sering saya terapkan misalnya. Saya cenderung saya nggak membenci orang itu, nggak dendam juga enggak gitu ya, tapi misalnya didiamkan, tidak ngerti gitu. Nah, suatu kali ya harus mengeluarkan kata-kata yang marah, tapi ya sebenarnya untuk dia, misalnya seperti itu. Tapi kan maksudnya baik kita bahwa itu juga untuk orang itu kan dia tidak tahu gitu. Yang dia tangkap adalah oh orang ini marah gitu. Nah, saya malah pengen tahu keseharian Sang Buddha itu pernah nggak sih secara ini ya emosional begitu
mungkin dari ukuran kita ya, emosional menangkap, oh ini kemarahan, oh ini bentakan mungkin atau ini gitu ya. Saya membayangkan Sang Buddha juga manusia biasa gitu, maksudnya hidup sehari-harinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini, oh ternyata ini komentar saja ya sama Nera. Ternyata lagu Pekik Kemenangan adalah ungkapan dari Sang Buddha setelah mencapai pencerahan. Nah, padahal saya sekolah minggu saya dari kecil itu sampai sekarang itu lagu ini yang paling mengena gitu, paling mudah untuk diingat gitu. Nah ini mungkin nanti saya pengen tahu bahasa Palinya seperti apa, saya jadi tertarik gitu sama Nera. Mm. Kemudian yang ketiga ini pertanyaan tentang Anisuta tadi yang pihak luar ya. Nah, apakah di sini pihak luar yang dimaksud adalah sebenarnya dulunya juga pengikut Buddha begitu, kemudian pada masa-masa setelah setelah tidak mempelajari kata-kata Sang Buddha yang artinya kata-kata suta tertentu begitu, itu apakah hanya mengambil intinya kemudian dibuatkan praktisnya gitu. Nah, saya melihat sekarang kecenderungannya juga seperti itu walaupun menyertakan bahwa ini kata-kata Sang Buddha, tetapi kayak semacam ada usaha untuk mereduksi, mengurangi gitu karena konon katanya bahasa tekstual itu membosankan, diulang-ulang. Nah, apakah seperti itu atau seperti yang memang sama Nera sampaikan tadi bahwa eee ada kecenderungan orang-orang yang memang suka dengan kata-kata mutiara yang bukan dari suta-suta Sang Buddha. Gitu sama Nera, terima kasih. Ya, baik. Mengenai pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang apakah Sang Buddha juga menggunakan kata-kata yang marah. Bukan marah ya, tapi kata-kata yang cukup keras ketika memberitahu atau mengarahkan para siswa-siswanya. Sebenarnya jawabannya iya. Sang Buddha kadangkala menggunakan kata-kata yang memang menyasar dan juga tajam begitu. Ada di dalam salah satu suta itu, cuma sutanya saya lupa, itu ada perumpamaan yang diberikan. Perumpamaannya begini, ketika ada anak kecil yang secara tidak sengaja menelan kerikil atau sepotong kayu ke dalam mulutnya, apa yang perlu dilakukan oleh orang tuanya itu? Tentu akan berusaha dengan keras mengambil kayu tersebut. Karena kalau tidak diambil nanti bisa membahayakan si anak kecil tersebut. Meskipun dalam usaha mengambil itu, anak kecil bisa menangis, bahkan bisa terluka. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu adalah demi belas kasih dan kasih sayang, supaya anaknya tidak menjadi menderita. Sama dalam hal ini, Sang Buddha juga kadang-kadang menggunakan kalimat yang relatif keras, menghardik para siswa-siswanya yang memang susah diarahkan, yang susah diatur. Salah satu kata yang cukup populer ya, yang memang ini kasar, menurut kita kasar, namanya moga purisa. Moga purisa. Ya boleh kita bilang dasar kamu, moga purisa. Moga purisa itu apa? Kopong. Kopong artinya kalau kopong itu kan tidak berisi. Ya mungkin secara gamblangnya sekarang kita bisa menjelaskan tak berotak begitu ya. Enggak berotak. Atau karena enggak punya otak artinya kosong gitulah. Nah, itu Yang istilah sering moga itu purisa. Gimana? Belum di-unmute. oh iya kan. Ya. Iya, mungkin yang lebih kasar karena mungkin ini ya, ada kata-kata misalnya tolol, bodoh,
Begitu Samanera. Ya, tapi istilahnya biasanya pakai moga purisa itu. Oke. Nah, juga kadang-kadang Sang Buddha menggunakan kata lain yang memang relatif agak kasar, bukan kasar ya. Kalau orang awam itu nggak paham, itu akan mengira bahwa Sang Buddha ini menggunakan kata yang jorok. Misalnya menggunakan istilah wasala. Wasala itu kan orang buangan atau sampah begitu. Sang Buddha memberikan salah satu kata-kata di Wasala Sutta itu. Yo matarang pitarang wa jinnakang gatayo banang pahusanto nabarati tangjanya wasalo iti. Barang siapa yang sudah hidup berkecukupan namun tidak mau merawat orang tuanya yang semakin renta, maka orang tersebutlah yang pantas disebut sebagai manusia sampah. Nah, manusia sampah atau manusia buangan juga salah satu istilah. Memang itu kelihatannya kasar ya, tapi kan juga punya maksud yang baik juga. Jadi meskipun Sang Buddha kadang-kadang menggunakan kalimat yang relatif keras, bahkan ketika mengarahkan para siswanya itu menggunakan kata-kata demikian, tapi itu dilakukan semata-mata karena belas kasih. Karena kasih sayang Sang Buddha terhadap para siswa-siswanya. Karena kalau tidak demikian, para siswanya itu akan bisa membangkang dan juga salah jalan. Maka apa yang dilakukan Sang Buddha adalah demi belas kasih supaya muridnya tetap dalam kebaikan. Itu mengenai pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai lagu Pekik Kemenangan. Ya, sebenarnya lagu Pekik Kemenangan itu adalah lagu yang diciptakan berdasarkan dengan kata-kata dari pernyataan Sang Buddha sesaat Sang Buddha mencapai pencerahan. Lagu tadi. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Dhammapada atau di kitab Mahawaga juga kan. Di Mahawaga atau di penjelasan-penjelasan yang lainnya. Tapi isinya sesungguhnya adalah ekspresi beliau. Ekspresi beliau mengungkapkan kebahagiaannya karena telah lama mengembara di alam sangsara kemudian bisa mencapai apa yang beliau cari. Kan beliau kemudian setelah mencapai pencerahan itu kan mengungkapkan di dalam batinnya. Aneka jati sangsarang sandawisang anibisang gahakarang gawe santo duka jati punang-punang. Setelah melalui banyak kelahiran dari kelahiran ke kelahiran di alam sangsara, beliau mencari namun tidak menemukan si pembuat rumah. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang. Yang disebut sebagai pembuat rumah tak lain adalah ini sebab dari duka, yaitu tanha. Kemudian beliau menyampaikan juga gahakara keditosi punagehang nakasi sabate pasuka baga gahakutang wisangkatang wisangkarakatang citang tanhanang kaya majaga. Oh pembuat rumah, engkau telah kulihat. Maksudnya adalah sebab dari duka itu setelah diketahui, setelah dilihat dan juga telah disingkirkan. Engkau tak dapat membangun rumah lagi, tidak bisa membuat kelahiran kembali. Seluruh atapmu telah runtuh dan tiang belandarmu telah patah. Sebab-sebab dari kelahiran kembali sudah disirnakan. Sekarang batinku telah mencapai keadaan tak berkondisi, yaitu mencapai nibbana. Pencapaian ini merupakan akhir daripada nafsu keinginan. Jadi ketika Sang Buddha menyampaikan ini sesungguhnya adalah ekspresi beliau ketika beliau sudah mencapai pencerahan sempurna. Ini mengenai pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga adalah kata-kata mutiara atau kata-kata indah yang disusun oleh pihak luar sebagaimana dijelaskan di dalam Ani Sutta. Memang Sang Buddha menjelaskan bahwa di masa yang akan datang para biku tidak mau lagi mendengar khotbah-khotbah mendalam. Ketika khotbah-khotbah mendalam yang berisi tentang kekosongan atau esensi dari bagaimana cara melakukan duka, para biku tidak tertarik. Tetapi lebih tertarik dengan kata-kata yang dibuat, digubah, yang dibuat dengan semenarik mungkin, dengan indah, kata-kata bijak yang dibuat oleh
pihak luar. Nah, pihak luar di sini maksudnya adalah keyakinan luar yang bukan dari ajaran Buddha. Kan di India itu banyak sekali kepercayaan, banyak sekali pemuka agama, guru-guru spiritual. Nah, mereka punya pandangan masing-masing. Dan setiap orang, setiap guru itu juga rata-rata bisa membuat syair-syair indah. Itu secara turun-temurun loh, dari zaman dulu sampai sekarang. Itu India itu salah satu negara di mana orang-orangnya sangat suka sekali dengan kata-kata indah dari syair-syair. Bahkan cerita-cerita pun disusun dengan sangat menarik. Dari kisah Ramayana, Mahabharata, dan lain sebagainya itu juga. Ada seorang penyair, ada Kalidasa, sangat terkenal sekali juga. Jadi syair-syair yang dibuat oleh pihak luar, kemudian sesungguhnya tidak mengandung esensi dari ajaran Buddha, itu para biku di masa depan akan tertarik dengan kata-kata itu. Bukan karena isinya, tetapi karena kata-katanya. Sebenarnya kalau dari isinya tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha, atau ajaran Sang Buddha yang dikemas dengan bahasa yang berbeda, tidaklah masalah. Tidaklah masalah. Dan juga sekalipun itu kata-kata orang lain, sekalipun tidak terdapat di Tipitaka, kalau itu mengandung makna kebaikan, intinya adalah ajakan untuk berbuat baik, juga tidak masalah. Karena kebaikan itu tidak hanya sesuatu yang tertulis dalam Tipitaka. Itulah kenapa di dalam Kalama Sutta itu kan ada Ma Pitaka Sampadhanena. Jangan hanya bergantung pada Tipitaka. Sesungguhnya bukan mengajak kita untuk tidak percaya pada Tipitaka di Kalama Sutta itu. Maka kalau membaca Kalama Sutta harus dengan poin terakhirnya di akhir-akhir untuk membedakan kriteria mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berarti kata-kata itu atau nasihat atau ajaran yang disampaikan bahkan oleh orang lain, tapi kalau itu mengandung kebaikan, tidak merugikan, mengajak pada kebaikan, itu masih bisa dipraktikkan, masih bisa diajarkan. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika kata-kata itu dipahami bagus dengan kata-katanya, tapi ternyata melenceng dari ajaran Buddha. Ternyata melenceng dari ajaran Buddha. Misalnya kita membuat kata-kata, hidup hanya sekali, maka nikmatilah hidupmu. Itu kan kata-katanya bagus, tapi kan tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Hidup tidak hanya sekali, hidup karena namanya hidup, ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Atau kita mengatakan kita boleh berencana, tapi yang di atas yang menentukan. Itu apakah sesuai dengan kata-kata Sang Buddha? Kata-katanya bagus sekali, tapi apakah itu sama dengan ajaran Buddha? Kan tidak. Nah, maka kita sebagai umat Buddha juga harus hati-hati ya, hati-hati dalam hal ini. Meskipun kita boleh menyukai kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang dibuat oleh orang lain, dan itu sangat indah, tapi juga harus hati-hati dalam menggunakannya. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Buddha atau tidak? Kalau itu bertentangan, nanti akan melencengkan ajaran Buddha. Dan banyak sekali nanti juga akan menjadi tersamarkan ajaran Buddha yang sesungguhnya. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa melihat ya di media sosial itu banyak sekali kata-kata bijak yang diatasnamakan oleh Sang Buddha. Ada gambar Buddhanya, kemudian ada kata-kata gitu. Padahal tidak ada sumbernya dari mana. Kalau itu kata-kata bijak itu memang dibuat oleh orang lain, oleh seorang misalnya biku atau seseorang, ditulis namanya dia, nggak masalah. Tapi kalau begitu dia menulis nanti kata-katanya ini adalah Buddha, padahal bukan kata-kata Buddha, itu membuat ajaran Buddha menjadi semakin kabur, samar, karena tercampur aduk oleh ajaran atau opini dari orang-orang lain. Ya, saya rasa begitu ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Terima kasih Samanera Anumudana. Apakah pertanyaan Pak Waluyo sudah terjawab, Pak? Sudah, terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih juga kepada Samanera atas penjelasannya. Kemudian ada yang bertanya di room chat, yaitu dari Vivo.
Kemudian Sang Buddha berkata kepada Pangeran Abaya, bagaimana menurutmu Pangeran jika sewaktu-waktu engkau atau perawatmu sedang tidak merawat anak ini memasukkan kayu atau kerikil ke dalam mulutnya, apa yang akan engkau lakukan terhadapnya? Yang mulia, aku akan mengeluarkannya jika aku tidak dapat. Dengan segera mengeluarkannya, aku akan memegang kepalanya dengan tangan kiriku dan menekuk jari tangan kananku. Aku akan mengeluarkan, bahkan jika itu berarti melukainya hingga berdarah. Mengapakah? Karena aku berbelas kasih pada anak ini. Itu Samanera pertanyaan dari Vivo. Ya, ini bukan pertanyaan, melainkan adalah isi Sutta Abaya Raja Kumara Sutta yang tadi saya sebutkan. Saya lupa nama sutanya. Yang intinya tadi poinnya adalah bahwa Sang Buddha itu menggunakan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar, tetapi demi belas kasih. Sama halnya seorang ini yang mengambil kayu dari kerikil anak kecil demi belas kasih anaknya itu. Ya. Ya, terima kasih kepada yang sudah berbagi. Selanjutnya kepada Bapak Suranto, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Silarini selaku moderator, dan saya ucapkan anumodana Samanera sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga tentu ini menjadi menarik karena teman-teman mahasiswa tentu kalau baca suta yang sekarang itu sudah ngeluh itu Samanera. Tapi yang menarik saya sebenarnya mirip Pak Waluyo tadi, apakah bagaimana marah, tapi saya akan menekankan bagaimana Buddha ini terkait dengan dialognya Samanera, karena kan Guru Agung Buddha Gautama itu mesti bertemu dengan yang berbeda aliran, berbeda pandangan, sehingga menekankan hal-hal yang sesuai dhamma dengan dan menjelaskan yang sesuai dhamma itu. Penekanan dialognya seperti apa kira-kira Samanera? Karena kalau di Sutta itu kan terlihat searah ya. Jadi ada masalah ini dan kita tidak tahu tadi nuansa konteksnya waktu itu. Hanya saja kalau baca Sutta sekarang katanya gampang ngantuk karena diulang-ulang lagi itu. Tapi yang saya tanyakan adalah dialog dengan hati beliau ini. Kalau kita berbicara kan interreligious dialogue gitu Samanera. Jadi bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan, memang ada analogi dan lain sebagainya, cuman kira-kira nuansanya seperti apa ya, karena ini betul-betul berbeda pandangan dan itu betul-betul saya kira mungkin bertolak belakang dengan pandangan Guru Agung Buddha Gautama itu. Itu yang pertama. Kemudian saya tarik yang kedua itu tentang meter, bagaimana guru lagu dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat saya harus belajar dengan Samanera dan mungkin mahasiswa, karena memang bahasa Bali belum sampai tahapan itu. Hanya saja mungkin ini penting supaya mahasiswa tadi yang sedang meletre bisa menghasilkan kreativitas penting. Jadi tidak hanya yang senang saja, tapi ketika patah hati itu memunculkan kreativitas. Nah, kalau sudah tahu meternya tadi lagu-lagunya bahasa Bali, penekanan bahasa Bali, itu akan lebih mudah bagaimana nanti bisa membuat kreativitas mahasiswa dengan puisi-puisi atas pengalamannya begitu. Mungkin bisa share selanjutnya sama. Begitu usulan saya dan pertanyaan tadi. Terima kasih, Namo Buddhaya. Ya, baik. Ya memang ya, ketika Sang Buddha masih hidup, di zaman itu banyak sekali para petapa dan juga para pemuka agama yang berbeda-beda pandangan. Nah, bahkan dikisahkan di dalam sutta itu, di suatu daerah itu pasti ada tempat untuk berdebat, tempat untuk berkumpul para pemuka, bukan pemuka agama ya, biasanya para spiritualis yang ingin beradu argumen begitu. Nah, ketika Sang Buddha berhadapan dengan mereka, bagaimana? Nah, kalau kita lihatnya guru-guru spiritual adalah 6 guru itu, Sang Buddha dikatakan belum pernah bertemu sama sekali kepada 6 guru. 6 guru itu apa? Siapa saja? Oh, maaf,
Purana Kasapa Makali Kusala Acita Kesa Kambali Pakuda Kacayana, Sanjaya Brataputa, dan Niganta Nataputa. Ada 6 ini yang disebutkan di dalam Samanya Palasuta ya. Itu Sang Buddha secara langsung belum pernah bertatap muka. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana sikap Sang Buddha ketika berhadapan dengan guru-guru itu. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang beda keyakinan, seperti para Brahmana, itu Sang Buddha pasti memberikan sapaan yang mendamaikan. Kan biasanya di suta-suta itu disebutkan dengan bahasa bertemu, bercakap-cakap, bertukar sapa dengan bahasa yang halus begitu. Tetap Sang Buddha menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Namun ketika itu mulai terjadi sebuah kayak perdebatan, beradu argumen, Sang Buddha tetap kokoh pendirian pada prinsipnya. Tetap kokoh. Memang kita boleh toleran. Kita harus menjaga toleransi juga. Kita boleh toleran. Tapi tolerannya kita itu toleran dalam arti adalah memahami dan memberikan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Kita toleran dalam hal itu. Tapi tidak menjadikan paham mereka yang berbeda itu ke dalam paham kita. Karena kalau sudah dicampur aduk kan nanti kita kehilangan jati diri. Itu sama yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sang Buddha meskipun berhadapan dengan para Brahmana atau para orang lain yang punya keyakinan yang berbeda dan juga bertukar ajaran, bertukar pemahaman, Sang Buddha menghargai, bertoleransi, memberikan kesempatan, memberi ruang mereka untuk menyampaikan pemahamannya. Dan Sang Buddha juga akan membalasnya bila ada kesempatan, akan membalasnya dengan pemahaman yang Sang Buddha miliki. Jadi Sang Buddha tetap toleran terhadap orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Tapi tolerannya Sang Buddha itu toleran dalam bentuk sikap, artinya memberi kesempatan orang lain untuk mengekspresikan pandangannya. Bukan mencampur adukkan atau bukan mencampur adukkan pemahaman orang lain ke dalam diri kita. Kan banyak sekali orang kalau berbicara toleransi kan kita harusnya menghargai. Nah, menghargai ini kan artinya ya kita menghargai orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak harus kita praktikkan, tidak harus kita setujui. Karena setiap agama, setiap pemahaman kan juga beda-beda. Nah, kalau dalam konteksnya itu Sang Buddha tetap menggunakan bahasa yang santun. Bahkan ketika diajak debat oleh Upali yang dulunya adalah pengikut Niganta, Sang Buddha tetap menggunakan bahasa yang bagus juga, tidak marah-marah. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya tadi tentang ini ya Pak, tentang prosodi, palimeter. Ya untuk palimeter sebenarnya ada buku untuk mempelajari ini namanya Wutodaya. Dan saya sendiri jujur saja saya juga belum pernah mempelajari sampai selesai. Jadi hanya sekilas saja. Sekilas tapi menurut saya sudah lumayan untuk mengetahui itu. Lumayan berat. Lumayan berat. Dan dulu juga ada tugas-tugas gitu, tugas-tugas untuk membuat syair-syair begitu yang disesuaikan dengan meter, dengan prosodi itu. Jadi saya rasa kalau untuk belajar yang sederhana sih saya bisa, tapi kalau mendalam saya belum menguasai karena itu butuh waktu yang lama sekali untuk menguasai satu buku Wutodaya itu. Kemudian apalagi tadi ya pertanyaan terakhir? Sudah itu Kak sama nih. Sudah ya? Sudah cukup ya. Ya kalau Jadi begitu. kapan-kapan aja untuk palimeternya itu untuk berbagi ke mahasiswa dengan kita semua. Ya. Baik. Itu saya pernah membuat syair juga loh. Rattia punna canduca pabaseti diwang rawi. Jadi kalau bulan itu bersinar di malam hari, tapi kalau matahari bersinar di siang hari. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa seluruhnya. Karena memang harus menyesuaikan meter begitu ya. Nanti kalau diingat-ingat juga bisa.
Ya, nanti lain kesempatan saja kalau kita membahas tentang prosodi. Ya. Samanera, saya mau tanya yang ini malah. Tadi kan ide-ide mencari, membuat kata-kata atau puisi atau yang bagus itu kan, nah itu Samanera dari mana? Dari membaca suta atau kayak mengambil intisari dari apa yang dipelajari begitu? Sebenarnya karena di kelas ada kebutuhan, ada pelajaran tentang itu, dan pada waktu itu dosen juga memberikan cara-caranya, mengajarkan bagaimana menyusun syair, pali, membuat kata-kata, bagaimana memilah kata-katanya, itu kan diajarkan di kampus. Nah, kemudian memang kalau untuk menyusun syair, salah satu hal yang berat adalah pembendaharaan kata. Karena kita tidak hanya punya kata-kata saja, tapi juga harus pas sesuai dengan meternya tadi. Kalau tidak pas juga nanti beda guru lagunya, itu yang berat. Dan juga biasanya kan kalau ada 8, kalau yang saya kuasai biasanya saya 8. Saya lebih suka kalau 8 begitu. 8. Jadi sebentar saya coba carikan ya. Sepertinya saya masih punya filenya tentang itu. Iya, Samanera sambil cari. Maksud saya kan, nah kalau Samanera kan mungkin belajar bahasa Pali ya. Kalau kita misalnya atau mahasiswa lah ya, yang ini anak senja gitu, yang suka minum kopi, gitu kan. Nah, apakah bisa misalnya dari baca suta tertentu, kemudian dapat ide, kemudian dituliskannya dalam bentuk yang seperti tadi itu, ungkapan-ungkapan yang sifatnya ya apa ya, romantisasi suta gitu, boleh nggak sih? Iya, kalau roman itu memang ada beberapa ini ya, beberapa istilahnya itu apa ya, jenis-jenis gitu ya. Itu kalau di dalam kita belajar sastra gitu, biasanya kita mengambilnya dari Sanskerta juga. Ada kalau romantisme itu Srunggaram. Oh iya. Ada, coba sebentar. Mungkin atau lain kali saja ya. Saya lupa. Ya, iya Samanera. Di mana? Ya, kembali ke Mbak Reni, silakan. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lawrence jika ada yang ditanyakan. Kepada Ibu Lawrence, dipersilakan. Oh, itu sama Loren. Bukan malam Mas Ibu, Suranto. Mbak Silarini. Samanera. Mohon maaf. Maaf ini kamera saya agak problem jadi saya nggak bisa tampilkan. Selamat malam Mas Suko, Mas Waluyo. Halo Di. Ya, Samanera, ini pas banget. Jadi kebetulan kemarin saya baru saja nyari tentang metre. Jadi saya juga sempat baca tentang karya Bante Ananda Jotika, Bante Ananda Joti tentang Pali metre. Memang sih awalnya dulu saya mengetahui tentang metre ini ketika mendengar penjelasan Manggala Sutta dari seorang biku Myanmar. Di sana ketika mendengar itu tuh, oh ternyata ada kalau di kita itu mungkin nyebutnya kayak di kesusastraan Melayu itu kayak gurindam, mungkin mirip seperti itu dengan beberapa bait ataupun beberapa ini kata. Terus juga saya teringat Buddhisme Zen itu sendiri juga punya yang namanya haiku. Itu juga yang juga menarik, mereka hanya membuat 3 bait tapi biasanya sangat inspirat, pendek dan inspiring tapi juga dalam maknanya. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah tentang pelantunan itu sendiri. Sebenarnya sejauh apa itu boleh dilantunkan dan bagaimana cara melantunkannya?
karena ini juga nanti terkait karena kami dari anak-anak muda, terkadang namanya musik itu kan nggak bisa lepas dari ini. Dan tentu saya juga melihat perkembangan musik Buddhis itu sendiri, karena kita memang tidak bisa dibilang Buddhisme itu juga katakanlah terlupakan cukup lama, akarnya juga tercerabut cukup panjang, sehingga mungkin kalau melihat kesusastraan Jawa, peninggalan jejaknya ataupun yang terkait dengan kesusastraan Sanskrit mungkin masih ada kali ya. Itu mungkin kita bisa gali. Nah, tapi kalau melihat perkembangan musik Buddhis modern itu sangat mirip sekali dan mencoba untuk ini. Saya sendiri juga sebenarnya ketika saya mendengarkan metre ini sebenarnya bisa digali, dan seperti yang tadi Mas Wal ya kalau nggak salah meromantisasi suta itu sendiri, sebenarnya itu kan juga tidak salah ya, karena saya lihat kalau dari Myanmar sendiri cara mereka menghafal dan melantunkan. Terus saya juga sangat tertarik ketika beberapa biku Myanmar yang saya kenal, ketika mereka akan memulai satu khotbah itu tidak jarang itu mereka akan melantunkan katakanlah 4 syair dulu, dan lantunannya itu enak, benar-benar kayak mungkin kalau di kita itu kayak orang ngaji. Jadi dimulai dengan bait syair itu, terus nanti dimulai dari bait pertama, kedua, ketiga, lalu beliau nanti akan menguraikan kata pertama, artinya adalah demikian, 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 dan itu menarik sekali bagi saya. Apakah ya pertanyaan kembali ke tadi, sejauh apa sebetulnya lantunan itu bisa dilakukan sama Nera, dan katakanlah kalau misalkan nanti diiringi dengan alat musik tertentu, apakah itu tidak menyalahi pakem, katakanlah dalam tanda kutip seperti itu, ataupun kan kita juga ada beberapa umat-umat Theravada itu yang juga akan berpegangan pada satu suta bahwa Dhamma itu tidak boleh dinyanyikan, ataupun meskipun itu kalau dilihat itu kan sebenarnya untuk kepada para biku ya, mungkin secara spesifiknya tidak diperkenankan untuk membabarkan Dhamma dengan lagu seperti itu. Nah, batasan-batasan ini sama Nera yang mungkin bisa dikasih penjelasan lebih lanjut. Terima kasih sama Nera. Ya. Sang Buddha pernah mengatakan, Rona midang bikawe yadidang kitang. Bagaikan yang menangis, bagaikan tangisan, wahai para biku, adalah mereka yang bernyanyi. Artinya nyanyian itu seperti orang yang menangis atau meratap. Itu sebenarnya dikhususkan untuk para biku. Jadi kalau para bikunya terlibat dalam nyanyi-menyanyi, itu seperti orang yang meratap, menangis begitu. Nah, kembali lagi pada meter ya. Meter itu memang itu adalah ciptaan belakangan sebenarnya, bukan dari kreasi Sang Buddha. Bukan kreasi Sang Buddha. Jadi ilmu itu dipelajari dan diciptakan oleh orang belakangan, dan terutama berbasis pada Sanskerta. Karena memang kalau kita lihat secara ini ya, perkembangannya, Pali ini sudah pasif sekali. Tidak ada yang mau mengembangkan, tidak ada yang mau menganalisa lebih lanjut lagi, sehingga ilmu-ilmu yang berkembang adalah ilmu Sanskerta. Dan Pali karena satu keluarga dengan Sanskerta, maka kita biasanya ikut-ikutan dengan apa yang ada di Sanskerta. Dan di Sanskerta itu ada berbagai macam buku-buku yang sangat mempelajari tentang hal itu. Dan juga kalau selama di Sri Lanka itu, saya akan belajar tentang literary criticism, yang artinya adalah kita mengkritisi teks-teks Buddhis, teks-teks Tipitaka, baik secara tulisan, secara bahasa, bahkan secara makna juga. Secara makna. Jadi sikap-sikap Sang Buddha pun juga kita kritisi. Kita kritisi, misalnya seperti Sang Buddha memberikan menatap pohon Bodhi sampai tidak berkedip sedemikian lama sebagai bentuk terima kasih. Apa manfaatnya? Padahal pohon Bodhi tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ditatap oleh Sang Buddha. Lebih bermanfaat memberikan air, jauh lebih bermanfaat daripada berkedip begitu. Baik orang lapar kita kasih makan lebih bermanfaat daripada kita hanya menatap tanpa berkedip. Nah, itu salah satu juga yang kita pelajari, yang saya pelajari di sana ya. Nah, selama belajar di sana juga ada belajaran tentang berbagai hal, tentang misalnya rasa wada. Rasa itu kita mengetahui bagaimana rasa dari suatu
suatu bahasa, atau alangkara wada itu dari hiasan-hiasan atau ornamen dari bahasa, atau riti wada mengenai tentang style dari bahasa, atau dwani wada tentang suggestions atau makna-makna yang memiliki arti subjektif gitu, atau aucitya wada yang mengenai kepantasan atau kepasan dari bahasa, atau wakroti wada tentang makna yang tersirat atau dibalik dari kata-kata, itu juga dipelajari. Cuma kalau untuk ilmu-ilmu ini sesungguhnya bukan dari Sang Buddha ya, tapi ilmu belakangan dari Sanskerta. Ada buku namanya Natya Sastra. Ada Natya Sastra, itu mempelajari dan juga mengklasifikasikan juga. Misalnya kalau yang berkaitan dengan romantisme, cinta, atau keindahan, itu temanya adalah Srunggaram. Nah, kalau temanya adalah tentang komedi yang bikin membuat orang tertawa, nah, itu Hasyang. Ada juga yang membuat orang itu bersedih, nah seperti film Korea nih, nah, Raudrang, lagu-lagu sedih gitu, Raudrang. Atau yang memiliki sifat kasih sayang, karunyang. Atau yang membuat seseorang itu menjadi tidak suka, bidbasang. Nah, ada banyak sekali. Ada yang horor juga, bayanakang. Jadi ilmu-ilmu ini juga digunakan untuk membuat film-film India berbasis dengan ilmu kuno. Maka kalau belajar Sanskerta jauh lebih luas sekali sebenarnya pemahamannya. Nah, kembali lagi tentang lagu-lagu dan sejauh mana kita bisa melantunkan syair-syair Pali. Ya, memang lagu-lagu di Indonesia harus diakui, lagu-lagu di Indonesia itu punya style mirip dengan lagu gereja atau lagu-lagu bernuansa Tionghoa. Padahal agama Buddha berasal dari India. Tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan satupun lagu yang memiliki musik irama India. Kalau Bapak atau saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian ingin melihat seperti apa bahasa Sanskerta itu dilakukan, coba lihat di internet. Sangat merdu sekali. Sangat merdu sekali. Sangat merdu. Cuma yang Pali juga ada. Kalau Pali ini mulai ada gebrakan baru biasanya dari Sri Lanka. Salah satu dosen saya juga menciptakan lagu dalam bahasa Pali, Arunake Gamage. Kemudian salah satu profesor yang saya kenal juga menciptakan lagu Pali. Nah, bagaimana irama yang sesuai dengan tanda baca juga tidak boleh berbeda. Nah, di Sri Lanka ini juga menariknya, di Sri Lanka itu ada namanya pembacaan kawi, nah, kawibana. Kawibana itu sebentar saya tunjukkan ya, supaya tidak hanya mengawang begitu. Saya tunjukkan kalau misalnya ada, saya akan bagikan di sini. Ada namanya kawibana. Jadi pembacaan kawi termasuk apa ya, kayak puisi begitu dilakukan oleh para biku juga. Meskipun nanti kita akan mengiranya, wah ini bikunya nyanyi nih. Bikunya nyanyi. Padahal enggak juga. Coba. Misalnya ya saudara. Sebentar. Bisa. Ini juga para biku nih yang ini. Kedengeran ya? Terdengar sama Nara, terdengar. Ini tentang Yasodhara. Santa Bebelina Uda
Biku kayak gini. Nah, kalau orang Indonesia nggak paham, juga nyanyi. Ini adalah pembacaan kawi, sangat terkenal sekali. Nah, di Sri Lanka itu ada salah satu biku yang terkenal untuk membacakan kawi, itu namanya Wibiko. Saya tunjukkan nanti. Banyak, tidak hanya satu saja. Misalnya, nah pembacanya begini. Dengar ya? Dengar semuanya. Tapi ini dalam bahasa Sinhala. Jadi di Sri Lanka itu ada pembacaan dan ini selalu dilantunkan. Wihara itu seperti pujian-pujian kalau orang Indonesia solawatan begitu. Ada yang untuk Buddha guna memang. Coba. Salah satu yang terkenal ini Mas Sana. Sebentar. Nah ini salah satu biku yang terkenal dalam Kawibana. Itu tidak hanya, sebentar, jadinya sorry. Nah, ini tentang kualitas luhur Sang Buddha. Dan orang Sri Lanka itu sangat tertarik sekali, sangat suka sekali dengan pembacaan kawi. Jadi para bikunya diundang di rumah untuk membacakan Kawibana, bukan untuk membaca parita. Parita pun juga dibacakan dengan sangat merdu sekali di Sri Lanka. Kalau lagu Palinya, tunjukkan kalau Pali song. Nah ini lagu Pali nih. Lagu Pali yang diciptakan oleh Dr. Hasanta. Nah, Hasanta ini saya kenal. Hasanta Amarasingga. Dengerin lagu Pali. Siri Bodhi Mule Wajirasanang. Isin Naso Muni. Duduk di sana sang petapa. Coba. Ini lagu Pali nih. Nanti bisa didengarkan. Nah, yang terkenal juga Narasiha. Narasiha Gata. Mungkin pernah nonton juga kan? Nah, ini padahal ini orang Katolik loh. Untuk internetan tunjukkan. sekeluarga. Coba deh. Berikan apresiasi buat orang-orang yang berharga. Kamu hebat. Narasiha Gata. Tadi yang saya kutip tadi, Cakawaran Kitarata Supado, Lakana Mandita Ayat Depan. Nah, kalau Sanskerta bagaimana?
विभूषित Jadi sebenarnya kalau mau membuat lagu yang memang nanti bisa didengarkan sendiri ya. Saya nambah satu opini bertanya sedikit lagi. Ya. Sorry di nyelau sedikit. Sebentar ya. Ya. Berarti kalau misalkan pembacaan Dhammapada itu sendiri tidak terpaku dengan lantunan, kan kalau kita kan mengenalnya di lomba baca Dhammapada itu kan seperti itu sama Nera. Kalau di Indonesia ya istilahnya kan lomba Dhammapada. Maksud saya itu adalah berarti sebetulnya lomba Dhammapada ini bisa dibikin lebih menarik, maksudnya dengan dalam tanda kutip mempertarungkan si pesertanya untuk melantunkan itu dengan cara mereka semerdu mungkin, tapi dengan kaidah, tentu kaidah tadi panjang pendek, nadanya itu tentu harus sama. Kalau saya lihat soalnya kayak narasi Hagata itu sendiri juga, baik yang model yang dari Sri Lanka ataupun juga yang dari ini, sebenarnya panjang pendeknya itu tetap mereka mengikuti kaidah tapi berbeda lantunan. Berarti bisa seperti itu ya? Ya bisa. Sebenarnya bisa, tapi kadang-kadang kan jurinya kurang wawasan. Jadi menganggap yang di luar itu salah gitu. Nah, ya, baik. Kita boleh mengatakan jurinya itu dolanmu kurang jauh. Dolanmu kurang jauh. Jadi menganggap yang di luar itu salah gitu. Perdebatannya yang dulu itu selalu gitu, oh enggak, itu lantunannya harus ini ya, pokoknya hanya antara ini dan ini. Nah, maksud saya kadang ketika, karena kebetulan saya sendiri pernah jadi panitia untuk lomba Dhammapada, itu rasanya nggak ada menarik-menariknya karena lantunannya sama dari katakanlah pesertanya 20 ya peserta melantunkan seperti itu. Yang diadu itu ya benar-benar hanya masalah kejelian untuk ini ya apa panjang pendek kadang dan hal-hal yang menurut saya minor. Akan lebih menarik misalkan katakanlah syair Dhammapada yang ayat pertama katakanlah nanti yang misalkan dari Jawa Tengah akan membawakan dengan lantunan istilahnya langgem Jawa misalkan, nanti yang dari Dayak mungkin dia bisa pakai alat musik Dayak, tapi tentu dengan panjang pendeknya itu kan bisa ya seperti itu ya sama Nera ya sebetulnya bisa. Ya. Jadi itu akan lebih menarik menurut saya. Ya, saya tunjukkan bagaimana Sri Lanka, saya tunjukkan supaya punya wawasan, supaya nanti nggak dibilang dolanmu kurang jauh gitu. Namo Buddha, dear parents, and will the Buddha will teach us Benar ya? how to Ya. Mano Pupanggama Dhamma Mano Siddha Manomaya Manasa Jepaduthena Bhasativa Karotiva Tatunam Dukhamang Veti Cakam Vahatu Padam. Ini adalah anak kecil yang anak kecil, padahal banyak juga. Nanti bisa cari sendiri, namanya Colombo Dhamma Friends. Ini dari Mahameuna. Saya pernah dengar yang ini sama Nara. Ya. Nah, jadi banyak sekali. Maka kalau kita paku hanya ini yang paling benar, ya itu wawasannya kurang. Trikata yang menganggap bahwa air di sumur itu adalah air yang paling banyak, padahal di luar banyak. Baik, terima kasih sama Nera. Ya. Makasih Mas Ko, Mas Wal, Mas Suranto. Baik, sebelum saya
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mohon maaf kepada Ko Lawrence karena tadi salah sebut. Mohon maaf kepada Nggak Ko apa-apa. Ini mahasiswa semester 1 kok, jadi belum kenal nama Koloren ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak perlu. Oke. Baik. Ya, baik. Untuk selanjutnya kepada Pak Didik dipersilahkan untuk bertanya sekaligus menjadi pertanyaan Terakhir terakhir. ya. Ya, terima kasih Mbak Sila. Oh ya Sam, sebelumnya saya ucapkan selamat malam Sotioto Namo Buddhaya. Nah, ini saya jujur tadi setelah mendengar lantunan Samanera membacakan suta tadi kok mikirku kok enak gitu loh. Beda sama yang biasa kita baca selama misalkan di wihara kayak gitu. Nah, saya langsung berpikir, wah alangkah indahnya ya ketika kita misalkan membacakan suta seperti itu kayak misalkan kalau di Muslim itu loh model sholawatan, asmaul husna kayak itu loh, membuatkan puji-pujian ketika itu kan juga enak sebenarnya. Apalagi kalau dilihat lagi, saya lihat yang Heart Sutra itu yang dari Jepang itu ya, yang Ikkyu-ji Temple itu loh, itu bahkan diiringi dengan musik modern. Kok enak banget gitu loh. Nah, kalau misalkan kita membuat kayak misalkan tadi Sam, ya ini anu sih, kayak misalkan nanti ada pengembangannya gitu Sam ya. Sutanya itu tadi kayak dilanggamkan, kalau kita kan ada dimocopatkan, terus diiringi gending-gending Jawa kayak gitu. Tapi harus mengikuti yang tadi ya Sam ya, palimeter tadi ya Sam ya. Secara pengucapan, pelantunannya harus mengikuti gitu Sam. Yang penting tidak meninggalkan kaidah tanda bacanya, panjang pendeknya. Sejauh itu misalkan digubah atau tadi bahkan di modelnya diromantiskan, dibuat sendu, nada apa ya, iringannya, tapi asalkan itu pelantunannya, pelafalannya sesuai dengan tanda bacanya atau palimeter yang diikuti itu tidak masalah Sam ya? Oh, nggak masalah. Oh, bahkan kalau kita memang bisa membuat syair sesuai dengan palimeter, wah sangat luar biasa sekali. Nah, itu Sam. Tidak banyak yang bisa. Nah. Saya sendiri aja nggak bisa. Dulu saya sempat berpikiran ingin membuat skripsi saya tentang itu. Jadi saya membuat skripsi langsung dari bahasa Pali begitu, dalam bentuk syair. Setelah saya coba-coba, wah tidak mudah ternyata. Yang kedua ini Sam, berkaitan dengan palimeter yang digunakan itu apakah juga misalkan ini saya ingin membuat syair yang temanya tadi romantis, berarti palimeter yang saya ikuti itu model yang ini. Saya ingin modelnya itu lebih kayak himbauan, ajakan atau arahan apa yang sifatnya tegas, itu lebih arahnya menggunakan palimeter ini atau enggak itu Sam, kayak itu Sam? Oh tidak. Ada. Oh. Tidak ada. Jadi dalam penyusunan itu ada kaidahnya, bahkan kita boleh di luar dari meter yang ditentukan, cuma biasanya tetap ini ada aturan-aturannya. Jadi kalau saya itu biasanya pakai yang 8 syair itu. 8 gitu. Itu karena biasa lebih mudah diingat. Atau mungkin kalau yang bisa panjang juga bisa. Seperti Namami Buddhang Guna Sagarang Tang, Namami Dhammang Sugatena Desitang, Namami Sanggang Muni Raja Sawakang. Itu kan juga saya menghormat kepada Sang Buddha, menghormat kepada Dhamma, menghormat kepada Sangga. Itu juga bisa juga dibuat lantunan juga. Di Sri Lanka sendiri juga ada syair untuk menghormat para biku. Silawantang gunawantang punyaketang anuttarang tullabena mayalandang buddha potang nama mahang. Itu juga untuk menghormat para biku. Biasanya setelah chanting gitu nanti umat menyampaikan itu. Nah itu juga sebenarnya kalau kita mau kita tinggal ngambil aja itu kemudian diubah dalam lagu kita, dikasih instrumen, itu juga sangat bagus sekali. Kalau bisa membuat syairnya sendiri juga sangat bagus. Tapi pertanyaan siapa yang membuat? Nah itu Sam, kalau ada luar biasa itu Sam. Pasti banyak yang suka juga sih. Saya kepikiran kadang kan memang kalau di pemahaman awam ya kayak gitu, kadang kalau kita membacakan kayak gitu kayak dilakukan, dilanggamkan dengan cengkok Jawa misalkan. Kadang kan kalau orang sinden itu kan ada cengkok-cengkoknya kayak gitu itu loh. Itu apakah menyalahi aturan kayak gitu loh Sam? Bisa. Siapa yang membuat aturan? Sang Buddha tidak pernah membuat aturan. Oke. Ya Sam, terima kasih Sam atas penjelasannya Sam. Ya, apalagi kalau umat awam mau nyanyi, mau sambil nari-nari juga gak masalah.
Oke. Ya, Kalau Sam. biku baru nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu masih syair, dibacakan seperti itu tidak masalah. Karena pembacaan parita pali itu ada sarabannya. Sarabannya itu biasanya lebih ada alunannya begitu kan. Seperti pembacaan samanta itu kan juga merdu sekali kan. Samanta cakawalisu gitu kan, dan lain sebagainya bisa kan. Cuma masalahnya saya itu punya nada yang agak kurang. Jadi ketika ikut di Sri Lanka pun, canting di Sri Lanka, saya seringkali juga merasa tidak kuat mengikuti para biku. Para biku di Sri Lanka itu luar biasa sekali. Nadanya juga panjang-panjang. Apalagi yang sudah dapat gelar namanya Wicitra Banaka. Nah, jadi yang membacakan canting, itu tidak semua para biku punya gelar itu. Terutama kalau di Sri Lanka yang punya gelar namanya Wicitra Bani atau Wicitra Banaka itu, mereka memang sudah teruji. Nanti kalau ada acara pembacaan parita namanya, kalau namanya Mahapirita, kalau Mahapirita itu 1 malam penuh, dari jam 9 sampai besok pagi. Saya pernah mengikutinya itu, pernah beberapa kali begitu. Membaca Manggala Sutta saja lama sekali, karena dibuat panjang begitu. Nah itu bisa juga dikembangkan di Indonesia kalau misalnya ada kreativitas begitu ya. Nah, itu ide untuk PKM selanjutnya untuk mahasiswa itu. Bahkan bisa dijadikan penelitian itu. Ya, bahkan di Sri Lanka pun kalau ada acara pesta pernikahan nih, mereka menggunakan Buddha Jaya Manggala Gata loh. Wah, saya tunjukkan nih seperti apa. Sebentar. Jadi bisa juga nanti untuk inspirasi begitu. Sebentar. Supaya ada wawasan. Coba yang lain. Cara pernikahan ini. Kalau di Indonesia bisa juga, bagus juga. Harus ada yang dilatih begini. Kebetulan di Sri Lanka itu saya punya murid yang pandai biola juga, nulis flamingo. Jadi Sri Lanka itu begini. Ini tariannya untuk menyambut, juga tarian puja juga. Nanti kita bahas lain kesempatan saja. Setidaknya itu bisa tambahan wawasan bahwa sesungguhnya kita bisa loh berkreativitas dengan menggunakan ini syair-syair Pali begitu. Ya, terima kasih Sam. Baik, pertanyaan dari Pak Didik tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam seminar Seram Ilmiah pada malam hari ini. Mohon maaf jika masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Samanera Medajito untuk memberikan closing statement. Kepada Samanera Medajito dipersilahkan. Ya, baik. Pada malam hari ini tak terasa kita sudah panjang lebar membahas tentang estetika bahasa dalam Tipitaka dan juga di kitab-kitab yang terkait. Ternyata setelah kita telah melakukan diskusi panjang lebar ini, kita mendapatkan wawasan baru bahwa di dalam Tipitaka pun juga ada aspek estetis, ada nilai-nilai keindahan yang bisa kita lihat dari segi bahasa. Kalau kita lihat segi yang lain juga mungkin bisa dijumpai juga dari suara dan juga dari segi pemilihan kata, bisa dalam bentuk puisi, sastra, atau membuat syair, sajak-sajak terdapat juga. Bahkan itu juga dimiliki. Sang Buddha sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyusun ini. Murid-muridnya juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi meskipun demikian, meskipun aspek keindahan itu juga berguna, tapi Sang Buddha sesungguhnya lebih mementingkan dari segi
isi, konten, dan juga penerapannya. Karena kalau kata-kata indah saja tidak diterapkan atau hampa dalam penerapan, itu hanyalah omong kosong saja. Maka lebih baik daripada kita boleh memperhatikan aspek estetisnya, tapi juga jangan lupakan nilai yang terkandung dan juga penerapannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga Anda semua berbahagia, keluarga Anda semua berbahagia. Semoga kita semua juga senantiasa hidup berbahagia. Saya akhiri. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Samanera Medajito atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan kita mulai dari slide 1. Akan saya hitung. Kepada para hadirin, dimohon untuk membuka kamera. Saya akan mulai menghitung. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Untuk selanjutnya adalah penutup yang akan kita tutup dengan melafalkan nama Karapata secara bersama-sama. Marilah kita tutup dengan melafalkan nama Karapata secara bersama-sama. Arang sama samputo bhagawa buddham bhagavatam abhivatemi bhagavato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Demikian susunan acara pada acara Serawung Ilmiah pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Samanera Medajito, Bapak Ibu, serta teman-teman yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Serawung Ilmiah berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Namo Buddhaya.